Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Baiklah, Mbak. Ini saya tutup terlebih dahulu ya. Iya, Menjaga privasinya. Ya, bagaimana, Mbak? Duduknya sudah nyaman? sudah ya. Baiklah, jika boleh saya tahu, Mbak, nama Mbak siapa ya? Nama saya Rantika Ya. Sintasari. Sekali. Umurnya berapa sekarang? 18 tahun. 18 tahun. Alamatnya di mana? Banda Jaya. Ya. Baiklah, ada yang bisa saya bantu? Kan kalau saya haid itu waktu hari pertama saya sering mengalami sakit perut atau nyeri pada perut kayak gitu. Apakah ada ini penanggulangannya selain menggunakan obat, meminum obat? Karena saya tuh termasuk orang yang minum obat tuh susah, harus Harus dibantu sama makanan. Ya. Begini ya Mbak Sinta. Nah, nanti saya akan memberikan alternatif atau terapi untuk mengurangi dari nyeri haid atau nyeri dismenore itu tadi. Nah, selain dari obat, nah ada untuk terapi komplementer atau terapi yang tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, itu nanti saya akan mengajarkan kepada Mbak Sinta bagaimana cara menggunakan atau cara menerapkan dari terapi komplementer atau terapi tidak menggunakan obat itu tadi. Nah, yaitu dinamakan dengan terapi akupresur. Itu sendiri dia berfungsinya untuk mengurangi dari rasa nyeri di dismenor atau nyeri menstruasi itu sendiri. Nah, ini berarti hari pertama ya Mbak ya? Iya. Makanya rasa nyerinya itu masih hebat sekali karena dari kontraksi atau peluruhan dari darah haid itu sendiri. Apakah Mbak Sinta ada riwayat dari patah tulang atau tidak ya sebelum beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu? Tidak ya. Habis jatuh atau tidak? Tidak juga. Tidak juga ya. Baiklah, nanti prosedurnya saya akan mengajarkan kepada Mbak Sinta mengenai terapi akupresur itu sendiri tadi. Nah, apakah Mbak Sinta bersedia? Bersedia. Baiklah, jika bersedia, kita mulai dulu ya Mbak ya. Nah, yang pertama itu ada beberapa metode atau ada beberapa titik untuk titik akupresur untuk mengurangi nyeri dari menstruasi itu sendiri. Nah, yang pertama ada titik yang berada di bagian tangan. Nah, yang pertama itu ada pada bagian sini, dan kedua ada pada bagian sini, dan yang ketiga itu ada yang berada pada bagian kaki. Nah, nanti yang keempatnya juga itu berada di pada bagian kaki. Nah, Mbak Sinta, nanti saya akan memberitahukan kepada Mbak dari kedua titik akupresur itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada titik I4. Nah, yaitu dia terletak di antara kedua ruas jari, yaitu jari ibu jari dan jari telunjuk. Nah, ketika dirapatkan, dia posisinya yang paling menonjol. Coba Mbak Sinta rapatkan jarinya. Nah, pada bagian yang menonjol, berarti yang pada bagian sini ya Mbak ya. Nah, nanti sekarang kita coba mencari dari titik tersebut. Nah, kita tekan pada bagian sini ya Mbak ya. Coba sini saya cari. Nah, pada bagian ini ya. Seperti ini. Nah, pada bagian ini, apakah sudah terasa Mbak? Sudah ya. Nah, pada bagian di sini ini titik dinamakan dengan titik LI4. Nah, yaitu dia berada di antara kedua jari, yaitu ibu jari dan jari telunjuk. Nah, ini kita tekan atau kita lakukan pemijatan selama 30 kali kurang lebih ya. Nah, itu kita sambil melihat pada bagian kuku. Nah, ini kita lihat pada bagian ini sudah putih-putih ya. Nah, yaitu sepertiganya dari kuku ini mengalami perubahan warna kan. Nah, ini kita lakukan selama kurang lebih dari 30 kali pemijatan ya Mbak ya. Nah, apakah sudah terasa Mbak? Sudah ya. Nah, ini kita mulai 1, 3, 4, 5, 6, 7,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini adalah titik yang pertama. Nah, yang kedua itu titik berada di pada bagian lengan. Nah, yaitu 3 jari di atas tekukan lengan, tekukan dari pergelangan tangan. Nah, seperti ini. Coba Mbak peragakan, ikuti saya ya. Nah, ini maju lagi. Nah, di sini kita ini 3 jari ya, berarti kita raba di atasnya. Nah, pada bagian sini. Nah, pada bagian ini ya Mbak ya. Nah, pada bagian tengah ini coba Mbak rasakan. Nah, pada bagian ini ya, 3 jari di atas pergelangan dari tangan. Nah, ini kita bisa lakukan selama 30 kali putaran tadi ya, atau 30 kali penekanan tadi. Nah, ini kita bisa lakukan dengan memutar searah jarum jam, sama dengan yang titik tadi ya Mbak ya, kurang lebih dari 30 kali putaran searah putaran jarum jam. Apakah sudah terasa Mbak penekanannya? Sudah ya. Nah, kita sambil menghitungnya ya Mbak ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, yang tadi kedua dari titik dari akupressure itu sendiri. Nah, apabila Mbak Sinta ingin menerapkannya di rumah atau ingin melakukannya di rumah untuk mengurangi dari nyeri menstruasi atau dysmenorrhea itu tadi, nah Ibu bisa Mbak Sinta bisa memilih antara titik yang berada pada bagian kedua jari ibu jari dan jari telunjuk tadi, atau yang di atas dari 3 jari itu tadi. Nah, melakukan dari teknik akupressure itu sendiri, dia jangan dalam keadaan sedang lapar ya Mbak ya, atau dilakukannya boleh setelah makan atau 2 jam setelah makan. Nah, dilakukannya pada waktu Mbak bisa saja ya, atau pada waktu yang tepat, itu semisal ketika Mbak bersantai atau sedang tidur-tiduran, bisa melakukannya di rumah seperti itu. Baiklah Mbak Sinta, masih ada yang ditanyakan lagi atau yang sudah saya ajarkan tadi masih bingung? Sudah. Sudah, baiklah. Jika sudah, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya, baiklah. Jika tidak ada, saya ulangi sedikit yang Mbak Sinta ya, dari kedua titik itu tadi. Nah, Mbak Sinta bisa menunjukkan di mana letaknya itu tadi? Yang pertama di sini kita rapatkan ini, lalu yang benar. menonjol, lalu ditekan selama 30 kali searah jarum jam. Benar. Dan yang kedua, ya Mbak Sinta, 3 ruas jari ya, di atas sini ditekan selama 30 kali. ya. Oh ya, baiklah, benar sekali ya Mbak Sinta yang sudah Mbak lakukan tadi. Nah, berarti nanti ketika Mbak Sinta di rumah, Mbak bisa melakukannya sendiri di rumah ya Mbak ya, untuk mengurangi dari nyeri menstruasi atau nyeri dysmenorrhea itu sendiri. Nah, baiklah Mbak Sinta, terima kasih ya Mbak ya atas kunjungannya. Nah, nanti apabila Mbak Sinta membutuhkan bantuan saya atau Mbak ingin bertanya mengenai keluhan Mbak atau ada yang dibingungkan, Mbak bisa bertanya langsung dan datang ke klinik di sini ya Mbak ya. Baiklah, terima kasih Mbak. Saya antarkan ke depan ya. Iya. Hati-hati ya Mbak ya. Waalaikumsalam.